Welcome to Protect Pods. Grow your knowledge, gain the future. Halo para Plant Protectors, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman Plant Protectors selalu sehat, semangat, dan selalu bertumbuh bareng kita ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal aku duluan nih. Tetapi untuk para penonton-penonton baru Protect Pods pada episode kali ini, kenalin aku Tejo dari HPT Angkatan 2024 yang akan menemenin kalian di episode 7 season 5 kali ini. Nah, di episode ini kita bakal kupas tuntas salah satu topik yang mungkin sangat kena banget nih ya buat teman-teman yang masih bingung mau ngambil prodi apa nih yang mau kuliah. Nah, buat mahasiswa proteksi tanaman sendiri, pasti kalian sempat mikir, ilmu yang kita pelajari ini sebenarnya bakal kepake di dunia kerja atau enggak ya? Nah, dan jawabannya adalah tentu saja teman-teman, karena hari ini kita bakal bahas mengenai implementasi proteksi tanaman di dunia kerja. Lebih serunya lagi, aku nggak sendirian. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber super inspiratif yang merupakan salah satu alumni proteksi tanaman yang mempunyai pengalaman nyata serta wawasan luas di bidang ini. Nah, mungkin Pak Irham bisa sapa teman-teman Plant Protectors terlebih dahulu ya, Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Irham aja, kayak gitu. Nama saya Mas Irham. Angkatan 2003. Mungkin teman-teman udah lahir belum ya? Wah, belum Pak, kalau 2003. 2003 seperti itu. Jadi saya masuk ini tahun 2003 itu pilihan saya lupa satu kedua gitu ya. Cuma orang tua itu waktu itu kamu pertanian deh gitu. Karena masuk pertanian karena kedepannya pangan diperlukan gitu. Betul. Nah, jadi setelah saya bingung nih mau pilih masuk apa nih jurusannya kayak gitu. Nah, saya kira kok yang paling panjang ada ilmu hama dan penyakit tumbuhan seperti itu. Nah, wah ini panjang apa nih ya, kayak unik. Wah, kayaknya bisa jadi dokter nih gitu. Saya langsung kepikiran aja gitu. Wah, kayaknya jadi dokter. Nah, itu akhirnya sih masuk lah kayak gitu ya. Ternyata wah keren deh emang. Pokoknya sip deh. Pokoknya teman-teman berarti nggak salah untuk menjadi alumni HPT kayak gitu. Berarti Bapak ini ngejoin HPT karena ada kesannya kayak menjadi suatu dokter, kayak untuk dokter tanaman gitu ya Pak, atau gimana Pak? Iya, jadi saya kan ada beberapa pilihan ya, ada berbagai macam prodi-prodi yang lain, jurusan-jurusan lain kayak gitu juga. Saya lihat kok ini unik aja karena paling panjang gitu ya, ilmu hama dan penyakit tumbuhan gitu. Terus saya pikir udah ini masuk kayaknya di dokter kayak gitu. Nah, ternyata ya pertama dari awal masih ini ya, karena ternyata tuh ilmu hama penyakit tanaman itu seperti ini gitu. Tapi wah ini unik lah. Pokoknya menarik dan menantang kayak gitu deh. Kayak gitu. Emang betul-betul mau nggak mau kita emang berusaha untuk menjadi dokter lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari Pak Irham sendiri, beliau menyatakan bahwa HPT sendiri itu merupakan suatu program studi yang menantang tapi membuahkan hasil yang sangat besar nih ya Pak. Nah, tetapi kalau boleh tahu nih, kira-kira terakhir kali Bapak ngunjungin Faperta, terutama di Departemen HPT ini, terakhir kali kapan ya Pak? Kayaknya terakhir kali mungkin 2 tahun yang lalu kayaknya ya, pas acara biasanya ulang tahun Disnatalis ya. Disnatalis ya, berarti 2 tahun yang lalu kalau nggak salah sih ya, 2 tahun yang lalu kayak gitu. Dan baru makanya saya kok ini keren deh. Saya baru kesini tempatnya, wah mantap nih. Protect Pods-nya keren. Sudah keren ya. Iya, udah keren iya kayak gitu. Sudah terlihat sangat upgrade ya terlebih jauh daripada dulu. Wah, udah bagus banget lah. Kalau dulu kan sini kayaknya ruang perpus aja kayak gitu. Nah, kalau sini kan berarti mengikuti zaman ya, udah mengikuti zaman podcast, jadi ya keren deh. Sip kayak gitu. Kayak gitu. Baik Pak. Nah, karena kita kali ini kan membicarakan terkait dengan pengalaman dunia kerja nih ya Pak, khususnya untuk para alumni HPT. Kalau boleh tahu kira-kira kesibukan sekarang Bapak ini ada apa aja nih kira-kira Pak? Sekarang saya mendirikan toko pertanian kayak gitu. Tapi sebelum mendirikan toko pertanian, mungkin saya cerita dulu pengalaman saya ya untuk sampai ke ini. Saya lulus tahun 2009 gitu. Terus alhamdulillah ya mungkin agak telat sedikit sih ya.
agak telat sedikit, saya masuk 2003 2009, tapi alhamdulillah langsung keterima, saya langsung kerja di ini perkebunan gula, Oh, di perkebunan Sugar Group gula. Companies di Lampung seperti itu. Di sana ini ya menjadi di R&D-nya seperti itu, R&D-nya di R&D di apa Sugar Group Companies, tapi nama perusahaannya itu apa Gula Putih Mataram gitu, GPM gitu. Nah di sanalah kita mulai menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari kita kuliah di HPT kayak gitu. Nah salah satunya adalah monitoring hama penyakit yang ada di perkebunan. Nah itu memang berarti monitoring sangat penting ya, nanti itu belajar tentang apa thresholdnya kayak gitu ya. Ambang batas ekonominya seperti itu. Nah, habis itu lulus, saya cuma hanya setahun gitu. Rencananya waktu itu pengen lanjut S2 gitu. Akhirnya saya resign. Saya resign, terus saya karena resign terus saya pengen banget nih S2 gitu ya. Karena pengen S2, wah mungkin bahasa Inggris saya masih kurang nih gitu. Saya lanjut langsung ke kampung Inggris. Di Pare itu. Pare iya. Pare, ya. Di Pare kursus bahasa Inggris. Pas kursus bahasa Inggris baru mungkin mau nggak mau saya baru sebulan 2 bulan kok kayaknya wah ini uang tabungan saya nih kegerus nih buat Buat namanya kampung Inggris ini ya. buat ini kursus ya. Karena mau nggak mau saya memang sudah harus berdikari, memang dari mulai kuliah saya yang berdikari ya, karena orang tua sangat sederhana, jadinya saya harus mencukupi kebutuhan itu, memang harus struggle gitu. Lanjut ternyata ada warnet mau dijual gitu, warnet mau dijual saya beli. Saya beli dengan uang tabungan yang ada kayak gitu udah lanjut, terus malah saya bisnis gitu, bisnis kan memang saya karena waktu kuliah memang sudah berbisnis, sudah sambil kerja gitu, kuliah sambil kerja gitu. Nah berbisnis lanjut, alhamdulillah jalan. Orang tua, ibu, loh nak kok kalau bisa ini lagi dong gitu, nerapkan ilmunya lagi lah, apalagi di pertanian kan kayak gitu. Terus ada lowongan di perusahaan pestisida di BUMN namanya Petrokimia Kayaku kayak gitu. Akhirnya saya masuk sana gitu. Jadi itu anak perusahaan dari Petrokimia Gresik kayak gitu yang bergerak di pestisida seperti itu. Di pestisida. Nah, di situ emang lebih banyak dipakai lagi ya. Kayak gitu dipakai lagi, monitoring, saya bagian di R&D-nya juga mulai gimana sih lebih arah ke formulasi atau mengarah ke membuat pestisida yang lebih ramah lingkungan, contohnya kayak gitu, lebih arah ke organiknya kayak gitu. Ya itu kita pelajari terus-menerus sih Mas, kayak gitu. Nah di situ emang ini banget. Terus arah ke marketingnya gitu, banyak. Jadi bagaimana cara kita negosiasi, bagaimana cara kita memperkenalkan produk kayak gitu, baik itu ke petani, baik itu end user langsung, baik itu ke distributor dan macam-macam sih Mas, kayak gitu. Jadi sekilas kayak gitu. Akhirnya setelah itu saya resign, dirikanlah Tani Urban. Kayak gitu, iya Tani Urban. Kayak gitu. Oh baik. Jadi dengan beragam pengalaman Bapak baik saat berkuliah ataupun setelah kuliah ya Pak, dan dengan menjalankan bisnis di waktu yang bersamaan dengan kuliah dan bahkan setelahnya. Jadi akhirnya tuh Bapak bisa menginovasikan atau menghasilkan karya Bapak pribadi yaitu Urban Tani. Tani Urban. Iya, Tani Urban. Ya sebenarnya konsep Tani Urban ini apa? Ya sebenarnya sih kenapa mendirikan Tani Urban itu karena memang ini aja ya karena keluarga juga ya. Karena ketika saya bertugas saya pindah tugas terus, mulai dari Gresik terus ke Garut ke Jogja ke Jember ke Banyuwangi kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, terus mendirikan Tani Urban kayak gitu. Tani Urban ini memang saya berpikir bahwa Tani Urban ini bisa bermanfaat lebih banyak lah kepada siapapun yang datang ke toko Tani Urban gitu sebenarnya. Siapapun yang datang bisa lebih bermanfaat, bisa lebih memberikan informasi
informasi lebih arah ke ramah lingkungan lah kayak gitu. Bagaimana untuk dosis pestisida tuh gunakan sesuai aturan. Kalau nggak mau nanti timbul resistensi kayak gitu. Gitu sih, Mas. Berarti di tani urban itu ketika misal klien Bapak itu mendatangi toko Bapak itu juga menyediakan informasi-informasi tambahan gitu untuk memastikan kalau semisal klien ini agar kayak tahu harus seperti apa gitu. Iya, sebenarnya. Iya. Jadi tergantung klien nih. Kliennya butuh apa, kita masukkan kayak gitu. Kalau emang dia sudah tahu, oh Mas saya butuh ini, dia memang sudah mengerti, oke kita lebih jelaskan lebih lanjut, misalkan unsur hara mikronya, makronya, terus obatnya pestisida apa enggak, kayak gitu, jenisnya bahan aktifnya apa, itu kita jelaskan seperti itu. Lebih arah ke menjelaskan kesananya ya seperti itu. Kalau emang dia lebih, oh saya udah pernah pakai ini Mas, oh ya udah berarti harus rotasi tanamannya juga. Dia tidak terjadi ledakan hamanya kayak gitu. Lebih arah ke situ sih ya. Ya kita lebih sharing lah. Jadi mungkin dari usernya, end usernya, konsumen itu lebih tahu dengan ini. Jadi saya juga bisa sharing pengalaman saya gitu sih Mas. Lebih arah kayak gitu. Nah, iya. Jadi kan Bapak juga tadi kan juga sempat menyebutkan bahwa melalui pengalaman Bapak itu sudah sempat belajar gimana caranya marketing, komunikasi dan lain-lain, dan tentunya membuka toko atau bisnis seperti tani urban yang tidak hanya menjual pestisida tetapi juga memberitahu para klien gimana cara menggunakannya, itu kan tentunya memerlukan beberapa kompetensi ya Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri dan melalui pengalaman Bapak, kira-kira kompetensi apa saja yang dicari oleh perusahaan, industri yang bisa kita pelajari gitu Pak sebagai mahasiswa dan mahasiswi HPT Pak? Oke, siap. Kompetensi yang pertama adalah hard skillnya ya kayak gitu. Berarti hard skill nanti teman-teman harus belajar lebih detail, misalkan nanti tentang monitoringnya ya, monitoring hama penyakitnya, nanti tentang identifikasi hama penyakit dari hard skillnya tadi, identifikasi hama penyakit dengan melihat mungkin bentuk daunnya, warna daun, itu kira-kira apa nanti penyakit atau hamanya. Seperti itu ya hard skillnya ya, monitoring itu lebih ke arah pendalaman materi ya, itu akan dipakai kayak gitu. Jadi hard skillnya. Nah kalau soft skill, ini yang betul-betul penting banget ya soft skillnya ini, karena kalau hard skill mungkin bisa dipelajari terus menerus. Nah kalau soft skill ini sangat penting. Soft skill ini yang pertama itu adalah komunikasi. Ini penting banget, komunikasi. Komunikasi berarti nanti tentang bahasa kayak gitu. Nanti ini arahnya kalau dunia pekerjaan itu nanti arahnya ke negosiasi. Terus nanti arahnya kepercayaan, trust kita bisa dipercaya nggak sih? Itu dari bahasa tadi, bahasa. Terus jadi komunikasi nanti lari ke bahasa ya. Bahasa berarti nanti arah ke presentasi kayak gitu. Kita terkait presentasi, terus bagaimana gesturnya juga mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut. Nah itu penting banget ternyata, karena lari lagi ke bagaimana kita memperkenalkan produk kita itu dengan keyakinan gitu. Itu sangat penting kalau kita bicara di marketing ya, seperti itu. Tapi semuanya kita butuh komunikasi itu ya. Terus itu adalah ini, kita harus siap mental tuh penting. Mental jadi gagal ya coba lagi kayak gitu. Kesiapan mental ini sangat penting, mental. Jadi ditolak produk kita, ya kita coba terus. Berarti kalau udah mental berarti harus ada ketangguhan di sana kayak gitu. Nah terus utama lagi soft skillnya adalah, karena kita tadi bicara bahasa, minimal bahasa Inggrisnya ditingkatkan lah. Iya, kayak Mas Gali ini kan kayaknya kemarin lomba ini juara kayaknya ya. Iya. Juara bahasa Inggris kayaknya. Itu salah satunya soft skill masuknya kayak gitu. Jadi itu penting banget ya. Saya lebih malah jadi bahasa, komunikasi sama tadi mental harus ketangguhan itu penting. Karena kalau nggak tangguh ini, apalagi di kebun ya, mohon maaf. Kalau di perkebunan ya mohon maaf ya, dunianya keras. Jadi kadang keluar kata-kata yang tidak pantas
karena di perkebunan ya, ini saya merasakan kadang keluar kata-kata yang tidak pantas. Nah itu kita harus siap mental gitu. saya ya jadi harus siap mental lah. Siap mental salah satunya adalah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kalau saya pribadi ya. Jadi biar tidak membenahi pikiran saya gitu. Karena itu harus ya kita harus evaluasi. Oh berarti kalau kita dikatain atau gimana, berarti mungkin kita salah nih. Nah, kita harus evaluasi diri. Nah itu salah bagian soft skill. Tapi yang harus tangguh, yang betul-betul sekarang mental health sangat penting. Tangguh lah. Tidak, jangan putus asa. Coba lagi kayak gitu sih mas. Oh iya baik. Kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman Plant Protectors ya, barusan Bapak juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa skill-skill yang penting untuk diadopsi. Ada hard skill dan soft skill. Untuk hard skill tuh lebih ke mengacu seperti ke kompetensi umum seperti pemahaman materi dan pengetahuan kita mengenai hama dan penyakit tumbuhan. Dan terkait dengan soft skill meliputi hal-hal yang lebih rinci atau niche lagi nih teman-teman, seperti komunikasi dan terutama menggunakan bahasa Inggris ya, karena dengan perkembangan zaman dan dunia yang semakin modern dan global ya Pak. Dan selanjutnya juga ada mentalitas dan ketangguhan nih, agar teman-teman juga bisa memastikan diri bahwa teman-teman bisa menghajar apapun yang ada di jalan teman-teman. Nah, dan tadi kan Bapak sudah sedikit-sedikit nih menyebutkan terkait dengan pengalaman Bapak terutama di perkebunan. Nah, jadi saya di sini dan tentunya teman-teman ini juga penasaran nih Pak, kira-kira dari pengalaman-pengalaman Bapak, hambatan dan tantangan apa yang paling sulit untuk dihadapi oleh Bapak? Ya, karena kan kebun ini kan keras ya. Kalau kita tipenya orang Jawa, ketika kita dimarahin sama atasan apa di kebun, bas bis ucapannya kasar. Betul. Kalau kita nggak kuat kita akan down gitu. Ya kalau menurut saya kalau di perkebun salah satunya memang harus betul-betul ketangguhan ya. Ketangguhan itu. Jadi kita harus sadar ini bagaimana saatnya kita mengelola manajemen pikiran kita gitu. Ketika mendapatkan perilaku atau tekanan pekerjaan, tekanan job itu yang betul-betul keras gitu, secara kata-kata maupun secara job desk. Karena terserang kalau di kebun bisa dikatakan 24 jam. Walaupun memang ada jam kerja sesuai jam kerja biasa, jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi karena kita tinggal di kebun, itu pekerjaan bisa sampai 24 jam. Saya pernah sampai kita tato meeting itu jam 8, 12 malam pernah. Pakai HT gitu. Ayo kita meeting sekarang gitu. Karena harus diputuskan gitu. Karena misalkan ada kebakaran salah satu areal kayak gitu. Nah, itu harus putuskan. Nah, itu kan di luar semuanya. Nah, jadi mau nggak mau siapkan mental, fisik yang bagus juga kayak gitu. Jadi ya itu yang paling penting sih ya menurut saya. Paling urgensinya kalau teman-teman mau masuk perkebunan itu siapkan mental gitu. Nah, di samping itu ya tetap tadi hard skill tadi, kompetensinya ya inilah mau nggak mau pengetahuannya, terutama secara manual ya. Jangan apa-apa langsung lihat AI gitu, jangan juga. Jadi misalkan nah itu di pengalaman tadi, misalkan melihat tanaman ini sakit apa, kira-kira kita bisa langsung ini ya dengan nanti akhirnya dengan bantuan AI. Tapi kalau misalkan jadi kita jangan apa-apa ini ada AI aja, nanti kita foto upload nanti keluar. Kayak gitu, jangan serta-merta, tapi lebih arah ke pengalamannya ya. Jam terbang pengalaman itu, nah itu kita harus banyak sebagai mahasiswa kayak gitu. Itu karena misalkan ya di kebun HP lowbat, HP semua nggak ada, kita harus memutuskan ini tanamannya kenapa. Mohon maaf kalau jam terbang kita menggunakan AI dan sebagainya, internet, nah itu kan kira-kira kayak gitu. Ya. Iya, nah itu ya, makanya kompetensinya itu penting. Itu sih mas, menurut saya yang sangat penting kayak gitu. Oke, baik. Jadi sepanjang episode dari Pak Irham sendiri sudah mengucapkan beberapa hal ya terkait dengan pengalaman-pengalaman serta bagaimana solusinya agar kita bisa menjadi lebih kompeten dan lebih tangguh nih. Nah, sebelum kita pamit nih ya dengan teman-teman Plant Protectors, mungkin dari Bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan seperti kata motivasi atau closing statement apapun itu terkait dengan tani urban, silakan Pak, silakan sampaikan kepada teman-teman. Mungkin sebelum ke tani urban, yang mungkin menurut saya teman-teman sekarang itu emang mau nggak mau harus belajar tentang AI untuk mendukung kompetensi sekarang ya. AI, terus drone, kalau menurut saya nih yang sangat penting.
AI, drone, terus pemetaan, monitoring hama secara pakai GIS kayak gitu. Itu kalau menurut saya sangat penting sih ya untuk sekarang, era sekarang gitu. Itu menurut saya titik poinnya ya, menurut saya yang teman-teman mahasiswa terutama HPT yang lebih mengarah ke sana kayak gitu. Itu jadi saya tambahannya adalah itu harus diperdalam lagi sih kayak gitu. Dengan AI, jadi nanti IoT ya, Internet of Things-nya itu juga masuk sana. Kalau teman-teman mau menggali lebih lanjut, nah inilah saatnya teman-teman untuk menggali lebih lanjut, eranya seperti ini kayak gitu ya Mas. Sudah saatnya ya Pak. Sudah saatnya. Jadi saya katakan AI, IoT, terus nanti drone sama monitoring atau pemetaan secara GIS kayak gitu. Nah itu bisa dijadikan satu kesatuan. Nah teman-teman kira-kira mau mengarah kemana kayak gitu. Itu sih. Nah, jadi manfaatkan dengan tool-tool tadi itu menjadi lebih baik kan gitu. Gitu. Teman-teman semuanya, monggo kalau mau bagi teman-teman semuanya yang siapapun yang melihat podcast ini, kalau mau membeli peralatan pertanian ataupun mau tanya-tanya ataupun mau diskusi tentang pertanian maupun tentang yang pupuk dan lain sebagainya, silahkan datang ke toko Tani Urban, karena satu-satunya di kota Jogja buka sampai malam, jam 7 malam. Saya katakan satu-satunya buka sampai malam. Jadi itu silahkan, nggak harus beli juga nggak apa-apa, sharing nggak apa-apa, tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Kita akan open buat semua teman-teman semuanya, siapapun itu, mulai dari anak TK maupun kakek nenek juga nggak masalah. It's okay, itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Irham. Baik, jadi dari Pak Irham sendiri kita tahu bahwa kita harus lebih unggul, kompeten, dan lebih tentunya memanfaatkan teknologi modern dengan lebih sesuai, dan tentunya jangan lupa untuk menghampiri Tani Urban apabila teman-teman ada kebutuhan terkait dengan pertanian, tidak hanya membeli barang, tapi juga konsultasi terkait dengan situasi-situasi terkini. Nah, dengan itu saya berterima kasih kepada Pak Irham ya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman Plant Protectors dimanapun kalian berada. Entah teman-teman ada di sawah sedang bekerja keras, sedang di kos, sedang menyicil laporan praktikum, dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, ataupun membagikan, mengomentari, serta memfollow akun-akun kita ada di YouTube, TikTok, dan Instagram, agar teman-teman dapat menyaksikan episode-episode yang lebih jis nih dari kita semua. Dengan itu, grow your knowledge, gain the future. Sampai jumpa di episode berikutnya.